Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-ishruna an yubayyina lit-talabati jumalan minal alfadhil lughawiyyati wal-urfiyyati wa ma yata'allaqu bidhabtiha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke adab yang ke-20, yaitu an yubayyina lit-talabati jumalan minal alfadhil lughawiyyati wal urfiyyati. Hendaknya seorang pengajar itu mengajarkan kepada para muridnya sejumlah lafadz bahasa dan juga urf wa ma yata'allaqu bidhabtiha, dan hal-hal yang berkaitan dengan dhabtnya, menjelaskan lafadz-lafadz atau makna-makna yang ada dalam lafadz-lafadz tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa jumalan minal alfadhil lughawiyyati wal urfiyyati dhabtan li mushkiliha wa khafiyyi ma'aniha. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan sejumlah lafadz-lafadz lughawi, bahasa, dan juga lafadz-lafadz urf yang berkaitan dengan adat sebagai penjelas dari berbagai macam kesamaran dan juga tersembunyinya makna-maknanya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, maksudnya wa yanbaghi lil mudarrisi an yadhkura li tullabihi jumalan minal alfadhil musta'malati lughatan. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan bagi para muridnya sejumlah lafadz-lafadz yang digunakan secara lughah, secara bahasa. Wal alfadhil musta'malati fi urfin nasi. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan lafadz-lafadz yang digunakan dalam kebiasaan atau adat manusia. Liyu'arrifa at-talabata al-farqa bainaha wa ma yatarattabu ala dzalika. Untuk memperkenalkan kepada para muridnya perbedaan antara lafadz-lafadz yang digunakan secara bahasa dan juga lafadz-lafadz yang digunakan karena urf. Karena terkadang lafadz secara hukum bahasa itu demikian. Namun karena perkembangan adat manusia, bisa jadi lafadz tersebut itu digunakan untuk makna yang lain. Mungkin serupa namun maknanya lain. Maka itu kalau mampu seorang pengajar hendaknya mengajarkan dan menjelaskan mengenai lafadz-lafadz tersebut. Wa ma yatarattabu ala dzalika, dan yang menjadi konsekuensi atau akibat dari perbedaan lafadz-lafadz tersebut. Wa huwa fi dzalika yu'na bi dhabti mushkiliha. Dan itu caranya untuk melakukan hal tersebut adalah memberikan perhatian untuk menjelaskan lafadz-lafadz yang samar. Baik dari misalnya memberikan dhabt, memberikan syakal, memberikan harokat pada mungkin kata-kata yang dibingungkan bagaimana cara membacanya. Wa ma yakhfa min ma'aniha, dan juga seorang pengajar itu juga dapat memberikan penjelasan dari makna dari lafadz-lafadz tersebut yang tersembunyi.
li'alla yahsula tashifun fil alfadhi. Ya, supaya tidak terjadi salah baca dalam lafaz-lafaz tersebut. Ya, karena bahasa Arab itu bahasa yang kompleks. Ya, banyak cara membaca. Ya, apalagi kita mengetahui bahwa secara umum naskah-naskah bahasa Arab itu ditulis tanpa harokat. Nah, terkadang tidak adanya harokat tersebut itu membawa kemungkinan banyak cara membaca. Maka seorang pengajar jika mampu hendaknya menjelaskan bagaimana cara membacanya. Belum lagi mengenai maknanya. Ya, supaya para murid itu tidak terjatuh dalam kesalahan yang berkaitan dengan lafaz-lafaz tersebut. Wa qad qila innama yushkalu ma yushkilu. Ya, dan sungguh dahulu dikatakan, ya sesungguhnya sesuatu yang ma yushkilu, sesuatu yang muskil, samar, itu yushkalu, diberi syakl. Ya, bisa bermakna sesuatu yang maknanya itu tidak jelas, itu hendaknya dijelaskan. Atau suatu kata yang belum ada syaklnya, ya masih muskil karena belum tahu cara membacanya, hendaknya diberikan harokat. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Talkhisul Mutasyabihi lil Khatibi. Ya, kitab Talkhis al-Mutasyabih, buah karya Al-Khatib, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Thalathin, pada halaman ketiga. Kita kembali ke atas. Wa min dzalika anna as-shawaba syaghaltuhu bikadza. Ini contoh. Ya. Dan di antara contohnya bahwa cara membaca yang benar itu adalah syaghaltuhu bikadza. Ya, saya menyibukkan dia dengan hal tersebut. Ya, jadi syaghaltuhu bikadza itu sudah bermakna menyibukkan. Ya, bukan sekedar sibuk tapi menyibukkan. Tidak perlu dibuat menjadi muta'addi dengan wazan af'ala misalnya. Menjadi apa? La ashghaltuhu. Ya, bukan ashghaltuhu. Ya, ashghaltuhu itu adalah keliru. Yang betul adalah syaghaltuhu. Ya, cukup menggunakan fiil yang tidak perlu dibuat menjadi mazid. Cukup dibaca dalam mujarrad. Itu sudah maknanya menyibukkan. Wa taqulu, dan engkau mengatakan syaghalani fulanun. Ya, fulan membuat saya sibuk, menyibukkanku. Ya, la ashghalani, jangan dibaca ashghalani fulanun. Ya, itu keliru. Wa ba'duhum qala lughatun radi'atun. Dan sebagian para ulama bahasa mengatakan ashghalani itu ya dialek atau cara membaca yang buruk. Yang betul adalah syaghaltuhu, bukan ashghaltuhu. Nah, ini jika pengajar mampu, maka hendaknya mengajarkan cara membaca yang benar. Wa yuhka 'anis sahibi bani Abbadin. Dan dihikayatkan dari As-Sahib bin Abbad annahu waqafa lahu katibun. Ya, bahwa beliau itu ya ada seorang juru tulis yang menghampirinya. Ya, ada seorang juru tulis, katib, ya, seorang yang ahli menulis. Berarti seorang yang ahli menulis itu ahli dalam bahasa. Waqala, maka As-Sahib bin Abbad berkata pada juru tulis tersebut, in ra'a maulana ishghali fi syai'in artaziqu bihi. Ya, lihat, in ra'a maulana ishghali fi syai'in artaziqu bihi. Ya, mereka berdua berbincang. As-Sahib berkata kepada juru tulis, ya, jika tuan kita itu melihat kesibukanku, ya, bahwa saya tersibukkan dengan sesuatu, maka ya barangkali saya akan mendapatkan rezeki dengannya. Artinya karena tuan tersebut, majikan tersebut melihat saya sibuk dengan sesuatu, disibukkan dengan sesuatu, maka barangkali ada bonus tambahan gaji karena itu. Faqala, maka juru tulis tersebut ya, itu mengatakan, man yaqulu ishghali la yasluhu li ashghali. Ya.
Man yaqulu isyghali la yasluhu li asyghali. Orang yang mengatakan isyghali itu tidak cocok dengan pekerjaan saya. Ya, artinya orang yang mengatakan isyghali itu ya tidak layak, tidak bisa menjadi juru tulis karena secara bahasa Arab keliru. Ya, kita tahu isyghal itu masdar dari asyghala yushghilu. Padahal tadi dikatakan asyghala itu lughatun radi'atun. Ya, bahasa yang buruk. Ya, yuridu minhu an yaqula, maka yang dimaksud oleh juru tulis tersebut hendaknya as-shahib itu mengatakan in ra'a maulana syaghli bikadza. Ya, jika tuan kita itu melihat ya saya tersibukkan dengan hal tersebut. Cukup menggunakan fiil yang tadi mujarrad ya syaghala yang masdarnya syaghlun. Ya, ini menunjukkan bahwa yang betul syaghaltuhu bukan asyghaltuhu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di tashihut shahif, tashihut tashif. Ya, tashihut tashifi ya dapat dilihat di kitab Tashihut Tashif Lis-Safadiyyi, buah karya As-Safadi, Safhata Ashrin wa Mi'atin, pada halaman 110. Jadi kembali ke atas, amthilatun lima taqaddama. Kemudian beliau masuk ke contoh-contoh dari yang dijelaskan sebelumnya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, fayaqulu hiya maftuhatun. Maka hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan ya bahwa kata tersebut harusnya dibaca fathah, au madmumatun, atau dibaca dhammah, au maksuratun, atau dibaca kasrah. Mukhaffafatun au musyaddadatun, atau kata tersebut seharusnya dibaca dengan takhfif tanpa tasydid. Au musyaddadatun, atau dibaca dengan tasydid. Mahmuzatun aula, atau dibaca dengan mahmuz ya, atau dengan tidak. Ya, maksudnya ada hamzahnya atau tidak. Arabiyatun au a'jamiyatun, atau kata tersebut itu memang kata bahasa Arab atau a'jami, ya, berasal dari luar bahasa Arab. Au mu'arrabatun, atau kata tersebut mu'arrabah. Apa itu mu'arrabah? Wa hiyallati asluha ajamiyun wa takallamat bihal arabu. Mu'arrabah itu adalah kata yang asalnya itu kata asing. Namun kemudian orang Arab ya menggunakan kata tersebut. Ya berarti kata serapan. Masrufatun aw ghairuha, atau kata itu ya dapat ditasrif atau tidak. Mushtaqqatun aula, ya kata tersebut itu mushtaq ya dapat diderivasi atau tidak, diturunkan atau tidak. Mushtarakatun amla, ya kata tersebut mushtarak atau tidak. Mutaradifatun amla, ya kata-kata tersebut mutaradif atau tidak. Wa annal mahmuza wal musyaddada yukhaffafani amla, dan juga mahmuz dan yang musyaddad yang ditasydid itu apakah dibaca takhfif atau tidak. Wa anna fiha lughatan ukhra amla, atau dalam suatu kata itu ada dialek cara membaca yang lain atau tidak, itu hendaknya jika mampu seorang pengajar itu mengajarkannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, hadhihi namajidzu lima yanbaghi an yu'na bihil mudarrisu hala darsihi. Ini adalah contoh-contoh bagi perkara yang hendaknya seorang pengajar itu memperhatikannya ketika mengajar. Wa huwal inayatu bi dhabtil alfadhi, yaitu memberikan perhatian kepada dhabt, ya, menjelaskan lafaz-lafaz. Nah, dalam hal ini dhabtnya itu memberikan harokat ya, dan juga mengi'rabnya. Ya, karena maftuhah, mabmumah, maksurah, ya dibaca dhammah, fathah, kasrah, itu adalah hukum i'rab. Ya, kemudian menjelaskan apakah itu tasydid atau tidak, takhfif atau tidak, dan seterusnya. Wa ma ya'ridu laha minal aujuhil jaizati. Dan juga menjelaskan ya apa-apa yang muncul dari lafaz-lafaz tersebut, dari ya sisi-sisi yang diperbolehkan.
Ya karena kita tahu kalau kita sudah mempelajari ya ilmu nahwu dan shorof, itu bisa jadi ada cara membaca yang lebih dari satu yang diperbolehkan. Ya, jika misalnya dibaca fathah, oh ini berarti kedudukannya menjadi ini. Boleh juga dibaca dhammah, maka kedudukannya menjadi ini dan seterusnya. Kemudian wattasari fil aridati, dan juga menjelaskan ya, kemungkinan tasrif atau perubahan kata yang muncul. Mithlu, ya contohnya, ma yata'allaqu bikauniha arabiyatan. Ya apa yang berkaitan dengan keadaan lafaz-lafaz tersebut yang ya memang asalnya dari bahasa Arab. Au masrufatan, ya atau itu merupakan kata-kata yang bisa ditasrif. Au didda dzalika, atau kebalikannya. Ya entah ajamiyah, ya kata tersebut berasal dari kata asing, atau ghairu munsharif, ya tidak dapat ditasrif. Wa hal hiya min qabili au min qubailil mushtaraki. Ya, dan dijelaskan apakah kata-kata tersebut termasuk dalam kata yang mushtarak. Alladhi huwal lafdhul musta'malu fi ma'nayaini au aktsara bi awdha'in muta'addidatin. Apa yang dimaksud dengan lafadz yang mushtarak? Lafadz yang mushtarak itu adalah alladhi huwal lafdhul musta'malu fi ma'nayaini. Yaitu satu lafadz yang dapat digunakan untuk dua makna. Au aktsara, atau bahkan lebih. Jadi katanya, lafadznya itu sama, tapi maknanya bisa dua atau lebih. Bi awdha'in muta'addidatin, dengan penggunaan yang berbeda-beda. Contohnya apa? Kal qur'i. Ya, contohnya adalah al-qur'u. Ya, kita mengetahui kalau kita mempelajari ilmu fikih misalnya, yang namanya qur', al-qur'u, itu bisa jadi bermakna haid, masa haid, atau justru masa suci. Ya, sesuatu yang sangat berlawanan. Maka kita harus melihat bagaimana penggunaannya. Wal maula, ya contohnya juga al-maula. Ya, kata al-maula itu bermakna bisa lis-sayyidi wal abdi. Bisa bermakna tuan, bisa juga bermakna hamba. Ya. Kemudian awil mutaradhifi, dan juga dijelaskan apakah lafaz tersebut termasuk dalam kata yang mutaradhif. Apa yang dimaksud dengan mutaradhif? Alladhi huwa ittihadu kalimataini au aktsara fil ma'na. Yaitu yang dimaksud mutaradhif itu adalah ada dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Berarti apa? Ya kata-katanya itu banyak, dua atau lebih, namun maknanya sama. La fil lafzi, ya namun lafadznya tidak sama. Contohnya apa? Katafsiri ulil ahlami bil uqala'i fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah penafsiran ulil ahlam dengan orang-orang yang berakal dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, ya. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ya, ini mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam. Ya, ketika menjadi imam. Maka beliau memberikan arahan mengenai siapa yang dapat menjadi makmum. Ya, menjadi makmum yang terdepan. Maka yang pertama yang mengikutiku tepat di belakangku adalah ulil ahlam. Ya, ulil ahlam wan nuha. Ya, ulil ahlami wan nuha. Maka di sini ya ulil ahlam itu ditafsirkan sebagai orang yang berakal. Ya, orang yang berakal dan cerdas. Maka di sini kalau misalnya dikatakan
ulil ahlam itu adalah al-uqala, maka antara ulil ahlam dan uqala itu adalah mutaradif. Ya, kata yang berbeda namun maknanya sama. Kita lihat catatan kaki, ya rawahu Muslimun. Ini diriwayatkan oleh Muslim, ya raqam 2 wa 30 wa 400 pada nomor 432. Ya, kita kembali ke atas. Ya fa in fussira bil balighina lam yakun minal mutaradifi. Akan tetapi kalau ulil ahlam itu ditafsirkan dengan baligh, ya orang yang baligh, ya sudah mencapai usia baligh, maka tidak jadi mutaradif. Oh, berarti yang dimaksud mutaradif di sini ulul ahlam dan an-nuha. Ya wallahu a'lam. Ya, intinya ada kata-kata yang lafadznya berbeda namun maknanya sama. Fa idza tamma dzalika minal mudarrisi hasala lit-talibi ma'at-tuli fawaidu katsiratun naf'i. Maka jika pengajar mampu untuk menyempurnakan atau melakukan hal tersebut, maka penuntut ilmu atau pelajar itu bersama dengan ya, lamanya masa menuntut ilmu akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak manfaatnya. Wa nafaisu ghaziratul jam'i. Dan juga permata-permata yang ya berlimpah untuk dikumpulkan. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dilihat di Tazkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ya, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata arba'in wa sab'ina. Kita kembali ke atas. Mauqiful mudarrisi minal masailil gharibati. Ya, bagaimana sikap seorang pengajar terhadap permasalahan-permasalahan keilmuan yang asing. Ya, permasalahan keilmuan yang asing, yang sulit dipahami. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa idza waqa'at mas'alatun gharibatun. Dan jika ada permasalahan yang ditemui permasalahan yang asing, latifatun yang halus, au mimma yus'alu anha fil mu'ayati, atau permasalahan yang ditanyakan pada mu'ayah. Nanti akan dijelaskan apa itu mu'ayah. Ya, intinya di suatu permasalahan yang disampaikan dengan seperti teka-teki. Nabbahahu 'alaiha, ya hendaknya seorang pengajar itu menjelaskannya. Wa 'arrafahu halaha fi kulli dzalika, dan juga memahamkan pada muridnya ya mengenai ya apa-apa yang ada pada permasalahan tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan al-mu'ayah? Al-mu'ayatu an yu'tiya bikalamin la yuhtada lahu ibtida'an. Al-mu'ayatu adalah berbicara dengan suatu ucapan yang tidak dapat dicari petunjuknya pada permulaannya. Artinya awalnya itu tidak dapat dipahami. Ya, suatu perkataan yang awalnya itu tidak dapat dipahami, ya sulit untuk dimengerti, membingungkan, itu yang disebut dengan al-mu'ayatu. Kat-ta'miyati, seperti at-ta'miyah, ya dibuat kamuflase, ya dibuat samar. Wal al-ghazi, ya, ini terkenal al-ghaz, ya, al-ghaz al-fiqhiyah. Dan juga didatangkan dalam bentuk teka-teki. Ya, al-ghazu jam'u lughzin, jamak dari lughzin, lughzun. Itu teka-teki. Jadi terkadang kita mendapati dalam pelajaran itu terkadang bentuknya itu memang disamarkan atau dibuat teka-teki. Yuqalu ayahu mu'ayatan. Ya, dia ya membuat bingung atau memberikan teka-teki dengan suatu ya teka-teki. Atau idza alqa ilaihi bikalamin la yahtadi ilaihi. Jika dia itu mengucapkan suatu ucapan yang tanpa petunjuk, yang tidak memberikan petunjuk dengannya. Kemudian wal u'yiyatu, dan u'yiyah, ya u'yiyah itu juga berarti
masdar, ya, masdar yang lain dari mu'ayatu, biwazni al-udhiyati, mengikuti wazan al-udhiyah. Yaitu apa? Ma'ayaita bihi sahibaka. Ya, apa yang engkau membuat lawan bicaramu itu bingung. Ya, atau kawanmu itu bingung. Kal ukhjiyati, seperti ukhjiyah, teka-teki. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Al-Qamusu Ma'at Taji. Yes. Al-Mujalladat Tasi'a wal Ishruna pada jilid ke-39, Safhata Sittin wa Thalathina wa Mi'atin, halaman 136, ila Safhati Sab'in wa Thalathina wa Mi'atin, sampai halaman 137. Kita kembali ke atas. Wa qad dakhalatil mu'ayatu wa kadzal al-ghazu katsiran minal fununil ilmiyati. Dan sungguh, ya mu'ayah, ya kamuflase atau teka-teki, itu banyak ditemui, ya, dan juga ya kamuflase dan juga al-ghaz, teka-teki, itu dapat dimasukkan, dapat ditemui banyak pada berbagai cabang ilmu. Ya, kita terkadang menemukannya. Kal fiqhi, seperti dalam ilmu fikih, wal faraidi, dan juga dalam ilmu warisan, wan nahwi, dan ilmu nahwu, wal balaghati, dan ilmu balaghah, wa ghairiha, dan ilmu-ilmu selain itu. Ya, terkadang disampaikan dengan teka-teki, dengan kamuflase. Mengapa tidak dijelaskan langsung, ya, tapi didatangkan dengan teka-teki, li syahdzidz dzihni, ya, untuk mengasah, untuk menajamkan pikiran. Kalau dengan teka-teki kan kita berpikir. Ya, kalau masih kamuflase kita harus menggali, ya, untuk menajamkan pikiran. Wasaqlihi, dan juga memoles pikiran. Kemudian wa ta'widil mukhatabi 'ala tafkiri. Dan tujuan untuk memberikan teka-teki adalah untuk membiasakan lawan bicara untuk berpikir. Fil masailil ilmiyati, ya, berpikir dalam permasalahan-permasalahan ilmiah. Liqiyamiha 'alal ikhfa'i wa sitril muradi. Ya, karena terbiasa untuk yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, walaupun permasalahan tersebut itu tersembunyi dan terselubung maknanya. Ya, jadi itu tujuannya memberikan teka-teki atau kamuflase itu supaya ya murid itu berpikir. Wa fiha tarfihun 'anin nafsi, dan di dalam teka-teki tersebut itu juga ya ada hiburan bagi jiwa. Ya, bagi yang mampu tentunya. Ya, kalau tidak mampu tentu akan semakin pusing. Wa daf'us sa'amati, dan juga dalam teka-teki itu dapat menghilangkan kebosanan. Wal malali anha, dan juga menghilangkan kejemuan yang ada dalam permasalahan fikih. Kita lihat catatan kaki, ini unzur, dapat dilihat di Miftahus Sa'adati wa Misbahus Sayadati. Ya, kitab Miftahus Sa'adah dan Misbahus Sayadah, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Tis'in wa Arba'ina wa Mi'ataini, halaman 249. Kemudian dapat juga dilihat di Muqaddimatu Durratul Ghawwasi fi Muhadaratil Khawasi. Ya, pada kitab Durratul Ghawwasi dan fi Muhadaratil Khawasi pada Safhata 28, halaman 28. Ya, kemudian kita kembali ke atas, wala'alla hadza gharadul musannifi min dzikriha huna. Ya, dan barangkali itu maksud dari musannif, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi ataupun Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala dalam menyebutkan hal tersebut di sini. Ya, artinya ya ini, penjelasan ini, ya, semoga ini yang dimaksud oleh penulis. Wa minal al-ghazil fiqhiyati, dan di antara teka-teki dalam ilmu fikih. Ini ilmu fikih itu yang paling banyak teka-tekinya. Karena kemungkinan fikih itu sangat luas. Sehingga ya penuntut ilmu itu dituntut untuk memahami atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Maka misalnya ada teka-teki atau pertanyaan, ma wudu'un?
la yanquduhu baulun wala ghaitun. Ya. Ya, coba apakah wudu yang tidak dibatalkan oleh buang air kecil dan juga tidak buang air besar? Artinya ada wudu yang buang air kecil dan buang air besar itu tidak membatalkan wudu tersebut. Nah, ini tentu menuntut penuntut ilmu itu untuk berpikir, apakah ada wudu yang tidak dibatalkan oleh buang air kecil dan buang air besar? Wa jawabuhu, dan jawabannya, wudu'ul junubil ladzi yuridun nauma. Ya. Wudunya orang yang junub yang ingin tidur. Ya, jadi ini permasalahan fikih. Orang yang junub ya kemudian belum bersuci namun ingin tidur, ya itu berwudu. Nah, wudunya itu tidak batal dengan kencing dan juga buang air besar. Fala yunqadu illa bil jima'i. Maka wudu tersebut tidak akan batal melainkan dengan jima. Berarti hanya jima saja yang membatalkan wudunya orang junub yang mau tidur. Wa minha, dan di antara al-alghazul fiqhiyatu, ya teka-teki fikih, hal yasihhul ihramu bil haji marrataini fi amin wahidin. Apakah sah seseorang itu berihram dalam haji itu 2 kali, ya berihram 2 kali dalam haji pada tahun yang sama. Padahal kita mengetahui yang namanya haji, musim haji, ya, itu hanya bisa berihram sekali. Ya, namun apakah sah jika ada yang berhaji 2 kali? Ya, ini maka menuntut lagi penuntut ilmu untuk berpikir, apakah ada apakah mungkin berihram 2 kali? Wal jawabu, maka jawabannya yasihhu hadza. Ya, itu memungkinkan, sah untuk berihram 2 kali. Itu di mana fi rajulin ahrama bil haji. Ya, pada seorang laki-laki yang berihram untuk haji. Namun kuncinya di sini, tsumma uhsira. Namun orang tersebut mengalami ihsar. Ya, mengalami ihsar. Ya, pembahasan ihsar ini ada pada ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja, ya, dan sempurnakan ibadah haji. Wal umrata lillahi, ya, dan umrah hanya karena Allah. Nah ini, fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Tetapi jika kalian mengalami ihsar, ya, sebagian tafsir itu maksudnya terkepung oleh musuh karena perang, maka sembelihlah hadiyu, ya, sembelihan yang mudah didapat. Maka ihsar di sini, ya, kalau dalam Al-Qur'an itu adalah kondisi perang. Karena ya terkepung karena perang. Namun ada juga yang menafsirkan, ya, apa saja yang menyulitkan, ya, apa saja yang menghalangi dari haji, ya, mungkin wabah dan lain sebagainya. Maka jika seorang laki-laki sudah berihram untuk haji, kemudian ada ihsar, fatahallala bi'umratin. Ya, maka dia bertahallul. Ya, bertahallul menganggap itu umrah. Ya, menganggap itu umrah saja. Berarti ini belum habis waktu hajinya. Ya, tetapi itu kemudian sudah melakukan rukun umrah, kemudian bertahallul untuk umrah. 5 ghalaba ala dhannihi annal ihsara la yazulu. Karena dia memiliki keyakinan kuat, ya, bahwa mungkin wabah atau mungkin apa yang menyulitkannya ihsar tersebut itu tidak akan lama. Ya, tidak akan berjalan terus-menerus. Ya, tidak akan terus-menerus. Tsumma zala wal waqtu baqin. Ya, kemudian memang betul ihsar tersebut itu hilang. Ya, entah perang atau entah wabah itu hilang, wal waktu baqin, dan masih ada waktu tersisa untuk melaksanakan haji. Ya, masih ada waktu untuk melaksanakan rukun-rukun haji. Fa ahrama bil haji tsaniyan, maka dia kemudian dapat berihram untuk haji untuk yang kedua kalinya. Ini contoh dari teka-teki haji, teka-teki fikih, teka-teki fikih. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat unzur Durratul Ghawwasi, dapat dilihat di Durratul Ghawwas, Safhata Thamanina, halaman 80,
Kemudian safhata arba'in wa sab'ina wa mi'atin, halaman 147. 174. Ya. Nah, maka teka-teki seperti ini akan menuntut penuntut ilmu untuk berpikir kemungkinan apa yang mungkin terjadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan fikih tersebut. Dan itu akan menajamkan pikiran. Ya. Namun tentu saja tidak selalu teka-teki ini dapat dilontarkan. Ya, bagi mungkin penuntut ilmu pemula yang belum mengetahui banyak ya, kemungkinan-kemungkinan fikih, ya dia khawatirkan teka-teki ini akan justru membingungkan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yakunu ta'limuhu iyyahum kulla dzalika tadrijiyan. Ya. Dan hendaknya seorang atau kullu ya wa yakunu ta'limuhu iyyahum kullu dzalika tadrijiyan. Dan hendaknya seorang pengajar itu membuat ya sistematika pengajarannya, cara untuk menyampaikan ilmu kepada muridnya itu tadriji. Ya secara bertahap, tidak langsung, ya, bertahap demi bertahap. Ya tahap demi tahap. Liyajtami'a lahum ma'atuliz zamani jumalun katsiratun. Ya sehingga bagi para murid itu dapat terkumpul ya dengan lamanya masa menuntut ilmu itu ya faedah atau ilmu yang banyak, yang melimpah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, maksudnya, wayan bagi an yakuna ta'limuhu lit-tullabi ma dzakara min ulumit tarikhi was-siyari wal-lughati wa ghairiha bit-tadrij. Hendaknya seorang pengajar itu menjadikan pengajarannya kepada para muridnya, ya, baik itu berupa ilmu-ilmu sejarah, ya, atau ilmu biografi, atau ilmu bahasa, dan juga ilmu-ilmu yang lain, itu secara tadriji, ya, secara bertahap. Li ajli an yastau'ibahat tullabu. Ya, tujuannya apa? Supaya para murid itu mampu untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Wa yajtami'a lahum ma'atuliz zamani jumalun katsiratun, dan supaya dapat terkumpul bagi para murid ya, dengan lamanya masa menuntut ilmu itu faedah dan ilmu yang banyak, yang berlimpah. Wa fawaidu munawwa'atun, dan juga faedah-faedah yang bermacam-macam. Wala budda an yusat talibu bil hirsi ala qatinasil fawaidi. Dan ya selayaknya atau guru itu wajib memberikan wasiat atau wajib para penuntut ilmu itu diberi wasiat untuk bersungguh-sungguh dalam berburu faedah. Ya jangan berpangku tangan. Karena faedah-faedah itu mungkin dapat diketahui dari penjelasan pengajar atau dari kitab-kitab yang lainnya. Harus bersemangat untuk berburu faedah. Wa kitabatil faraidi, dan juga ya mencatat ya permata atau faedah yang berharga. Wal inayati bisyawaridi, dan juga hendaknya diberi wasiat supaya ya memperhatikan atau menjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Dan ini yang penting, wa alla yahtaqira ayya faidatin yaroha. Dan penuntut ilmu itu harus diberi wasiat, ya dinasihati untuk tidak meremehkan ya faedah apapun yang didapatkan oleh penuntut ilmu. Au yasma'uha, atau tidak meremehkan faedah apapun yang didengarkan oleh penuntut ilmu. Wa qad qala Muhammadu banu Ibrahim bani Muhammad bani Nuhasi al-Halabiyyu. Ya, dan berkata Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin An-Nuhas al-Halabi, ya berasal dari Halab berarti Aleppo, Syekhul Arabiyyati fit diyaril Misriyati. Yang beliau adalah ulama besar dalam bahasa Arab di negeri-negeri Mesir masa itu. Tuwfiya sanata 98 wa 600 minal hijrati, yang beliau wafat pada
tahun ya tsamanin wa tis'ina wa sittimi'atin minal hijrati, tahun 698 Hijriyah. Beliau mengatakan al-yauma syai'un wa ghadan mithluhu. Ya, hari ini itu sedikit saja dan besok pun diberikan sedikit saja. Min nuqabil ilmi allati tultaqat. Ya, dari ilmu-ilmu terpilih yang dapat dipetik. Ya, jadi hari ini sedikit, besok pun sedikit saja. Ya, tidak perlu langsung semua. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Maka seseorang itu dapat memetik hikmah dari yang sedikit-sedikit yang dikumpulkan tersebut. Ya wa innamas sailu jatima'un nuqat. Karena sesungguhnya yang namanya kumpulan air itu adalah kumpulan dari atau danau atau kubangan itu sebetulnya hanyalah kumpulan dari titik-titik. Jadi apa yang banyak itu sebetulnya hanya kumpulan dari yang sedikit. Maka ketika kita tekun mengumpulkan yang sedikit-sedikit tersebut, itu lama-lama akan menjadi banyak. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Bughyatul Wu'ati. Ya, Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata ya arba'a safhata arba'a asyrata pada halaman 14. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.